Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6, berjumpa lagi dengan Usmel. Kita akan belajar PAI. Materinya yaitu zakat. Ya, tentang zakat. Kita akan belajar dari pengertian zakat, macamnya zakat, hikmahnya zakat, orang yang zakat itu disebut apa, orang yang menerima zakat itu juga disebut apa. Nah, kita akan bahas di sini. Silakan teman-teman menyimak videonya ya. Materi pembelajaran pengertian zakat dan macamnya. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim berzakat dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Anak-anak semuanya, secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf orang Islam balik dan berakal pada penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tanpa zakat fitrah, puasa kita tidak akan terlengkapi. Dinamakan zakat fitrah karena bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu, berapa besarnya zakat fitrah? Besarnya zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya adalah 1 sok, atau kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3 liter makanan pokok. Kemudian kapan waktu membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Waktu yang mubah atau boleh, yakni sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol yang lebih baik, yakni sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum pergi sholat Idul Fitri. Akan tetapi anak-anak harus diingat, zakat fitrah yang dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri bukan dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi hanya sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Orang yang terkena syarat wajib zakat fitrah berarti dia wajib melaksanakan zakat fitrah. 1. Orang yang beragama Islam. 2. Orang yang sewaktu matahari terbenam pada hari penghabisan bulan Ramadan masih hidup. Yang ketiga, orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan yang wajib dinafkahinya. Nah, anak-anak sudah paham tentang zakat fitrah. Selanjutnya, zakat mal. Kata mal secara bahasa berarti harta. Menurut syariat Islam, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan manfaatnya. Jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas
kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya. Kemudian syarat wajib zakat mal. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Bagi orang yang telah memenuhi syarat tersebut, zakat mal hukumnya fardhu ain atau wajib. Sebaliknya, bagi orang yang telah memenuhi syarat zakat mal tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis harta yang dizakati. 1. Binatang ternak. Binatang ternak yang terkena kewajiban zakat yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Jenis harta yang kedua adalah emas dan perak. Orang Islam yang memiliki emas dan perak yang disimpan dan telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah hasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan seperti buah-buahan dan biji-bijian wajib dizakati jika telah mencapai nisab. Biji-bijian yang wajib dizakati yaitu gandum, beras, kacang merah, kacang tanah, jagung, dan semua makanan pokok. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati adalah anggur dan kurma. Yang keempat adalah hasil perniagaan atau perdagangan. Nisab barang hasil perdagangan adalah senilai dengan nisab emas. Yang kelima adalah rikas atau barang temuan. Barang temuan adalah harta benda yang terpendam pada zaman jahiliyah. Barang temuan yang wajib dizakati misalnya perhiasan, uang logam, atau guci yang tinggi nilai jualnya. Nah, anak-anakku semuanya, kita tadi telah belajar tentang pengertian zakat dan macam-macamnya. Kita akan belajar tema 4, ayo membayar zakat, dengan materi orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat, sedangkan orang yang menunaikan zakat disebut muzaki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal: 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Pengurus zakat atau amil, 4. Mu'allaf, 5. Orang berutang, 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, 7.
7 hamba sahaya, 8 ibnu sabil. Anak-anakku semuanya, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3. Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. 7. Hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. 8. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar harus melakukan perjalanan dan tidak memiliki uang yang cukup. Perjalanan yang ditempuh merupakan perjalanan ibadah atau bukan perjalanan yang dilarang. Selanjutnya, hikmah membayar zakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. 2. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. 3. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. 4. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. 5. Mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, kita telah belajar orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Video tentang zakat, penjelasan tentang zakat. Mohon maaf untuk pekan ini Usmel ambil videonya dari Mengaji Channel dulu ya. Untuk tugas PAI hari ini, silahkan ada 1, 2, 3. Yang pertama, teman-teman menyimak video materi PAI hari ini sampai selesai. Dilanjutkan ke nomor 2, yaitu membaca buku paket PAI. Silahkan dibuka buku paket PAI-nya halaman 42 sampai 48. Dibaca, teman-teman baca. Kemudian yang ketiga, silahkan teman-teman mengirimkan voice note dengan menyebutkan 8 golongan yang termasuk mustahik zakat. Mustahik zakat itu yang menerima zakat, ada 8 golongan apa saja, silahkan dikirim melalui voice note. Ya, ini tugas yang voice note itu sebagai bukti teman-teman sudah menyelesaikan dari ketiga tugas PAI hari ini. Itu ya. Ya baiklah teman-teman, Usmel cukupkan untuk materi PAI hari ini. Kita belajar tentang zakat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Usmel ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.